Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu laporan. Kita akan menghitung dari data ini. Saya jelaskan dulu ya. Ini adalah data vaksin ya, vaksin teman-teman lah ya, bukan teman-teman di sini tapi adalah gitu ya. Nah, saya memiliki data vaksin ini, tentunya data ini masih belum bisa dijadikan sebagai laporan karena ini masih database gitu ya, rekap gitu ya. Nah, sekarang saya akan buatkan data ini menjadi laporan berapa vaksin misal di sini ada vaksin Pfizer gitu ya, Moderna gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa hitung tuh berapa jenis vaksin yang keluar dari data beberapa orang ini. Ini banyak ya teman-teman, datanya sampai ribuan gitu ya. Oke, langsung aja caranya gimana sih teman-teman? Kita blok dulu datanya. Seperti ini, atau enggak kita langsung ambil datanya aja seperti ini. Saking banyaknya harus sabar teman-teman ini karena lumayan banyak ya. Oke, terus lagi di sini kan ada dosis keberapakah orang tersebut gitu ya. Oke. Nah, sehabis kita blok datanya, lalu kita jadikan pivot table. Ada di sini pivot table recommended gitu ya. Nah, kita juga bisa hitung tuh kita bisa hitung berdasarkan jenis vaksin gitu ya. Oke. Oke, kita ambil berdasarkan jenis vaksin. Jenis vaksin gitu ya. Nah, ini di sum ya. Jenis vaksin itu di sum ya, harusnya di average kali ya. Di count juga ya. Oke. Jumlah vaksin yang keluar berarti jumlah ya. Nah, berarti jumlah vaksin yang keluar di sini ada AstraZeneca gitu ya, ada di angka 144, CoronaVax 2430, COVID-19 patient Pfizer gitu ya, ada 1340, Moderna ada 319, Sinopharm itu di angka 125, dan vaksin COVID Bio Farma gitu ya, di angka 1 ya. Jadi satu pengguna gitu ya dari data ini gitu ya. Jadi dari data cara bacanya berarti ada cara melaporkannya dari data 435.4.359 gitu ya. Oke. Sama ya, 4.000 berapa tadi? 359. Pengguna yang paling banyak di sini adalah CoronaVac gitu ya, di angka 2.430. Wah, sangat banyak sekali. Nah, ini pun bisa jadi acuan kita gitu ya. Acuan kita untuk menjadi laporan gitu ya. Bisa aja kita buatkan misal misal kita buatkan laporan persentase gitu ya, paling banyak tuh di mana sih gitu kan. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman seperti ini. Berarti vaksin CoronaVac ini menjadi dominasi yang paling utama, banyak digunakan oleh masyarakat. Kedua adalah CoronaVac gitu ya. Kedua adalah COVID Pfizer ya, di angka
1340, cukup banyak sekali gitu ya. Yang paling sedikit di sini adalah vaksin COVID-19 Bio Farma gitu ya. Bio Farma itu ada di nggak kelihatan ya, cuma satu dia. Oke teman-teman, begitu cara membuat laporan pengguna vaksin gitu ya. Nah, masih banyak sih sebenarnya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan apa mau langsung sekarang nih? Oke, langsung sekarang aja ya. Meskipun agak lama gitu ya. Kita akan belajar melaporkan, ini kan tadi data pengguna vaksin gitu ya, dari beberapa jenis vaksin yang diserap oleh masyarakat dari 4.359 gitu ya masyarakat, atau vaksin gitu ya. Yang paling banyak digunakan adalah vaksin CoronaVac gitu ya, di angka 2.430. Oke, kita lanjut lagi ke data ya teman-teman. Datanya kita coba langsung blok saja. Wah, kalau kayak gini tuh banyak kan gitu ya. Langsung kayak gini aja nih teman-teman. Nah, terus lagi masuk di menu Insert Very Pivot Tables. Nah, saya pengen tahu berapa ibu yang hamil yang sudah divaksin, terus lagi berapa lansia yang udah divaksin gitu ya, berapa masyarakat rentan atau berapa pendidik yang sudah divaksin, remaja dan seterusnya gitu ya. Atau kita langsung ini dulu deh, yang kita coba hitung berapa banyak yang mendapatkan keluhan, yang tanpa mendapatkan keluhan, tanpa adanya keluhan gitu ya setelah divaksin, itu berapa banyak, kita akan hitung ya teman-teman semua. Oke, nah di sini ya, jangan di sini deh, coba di ini udah ini ya terblok gitu, langsung kita masuk di pivot table aja. Kita akan hitung berapa banyak sih yang mendapatkan keluhan gitu ya, supaya dari data 4 ribuan tadi gitu ya. Oke. Oke, misal di sini ada pivot table dan di new exiting worksheet gitu ya. Lokasinya digabung aja dengan yang tadi. Oke, salah. Di sini ya. Oke, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi kita udah tahu tuh ya jenis vaksin yang mendominasi atau yang paling banyak digunakan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui keluhannya gitu ya. Setelah divaksin ini ada berapa orang sih yang mendapatkan keluhan gitu ya, seperti itu. Coba di sini kita agak lemot ya. Berapa banyak sih yang mendapatkan keluhan gitu ya. Coba keluhan itu ada hasil observasi gitu ya. Di sini di laporan gitu ya. Nah, kita coba kasih nama di sini adalah laporan. Nah, berapa tuh yang mendapatkan keluhan setelah divaksin gitu ya. Di hasil observasi. Nah, di sini ada keluhan. Nah, setelah itu pun kita masuk di sini. Dan di sininya kita jangan, oke, 439 ya itu angkanya. Kita ganti aja jadi jumlah hasil observasi gitu ya. Atau setelah divaksin. Nah, setelah divaksin, setelah divaksin berarti paling banyak adalah tanpa keluhan. Berarti yang dapat keluhan-keluhan itu hanya ada satu orang, entah mungkin karena memang udah ada kecapean, kelelahan gitu, sehingga kerasa lah gitu ya hasil dari vaksinnya gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman gitu ya. Terus lagi kita bisa juga buatkan grafiknya gitu ya, atau persentasenya, bisa juga menggunakan diagram bulat gitu ya,
Ataupun seperti ini lagi, tapi saya lebih suka yang diagram batang. Kelihatan jadinya datanya gitu kan. Oke, kita coba ya. Nah, paling banyak di sini ada tanpa keluhan gitu ya. Seperti ini, teman-teman semua. Nah, inilah jadi acuan laporan tuh seperti ini. Jadi kalau laporan tuh mudah dipahami, mudah dibaca gitu ya. Seperti ini, dan atasan itu hanya pengen tahu akan laporan apa namanya laporan hasil akhirnya aja gitu, totalnya berapa dan seterusnya. Nah, ini terkait tadi laporan tentang vaksin ya. Kita hitung lagi berapa banyak sih yang udah divaksin dari apa namanya di data ini gitu ya. Oke, kita langsung aja buat juga pivot table. Kita gabungkan dengan yang tadi. Di apa namanya di laporan, gitu di sini aja nih kayaknya. Atau di sini nggak apa-apa nih. Oke, lalu kita enter dan pilih oke. Nah, kita akan cari usianya ya. Jangan usia deh. Kalau status itu apa? Oke, ada vaksin dosis pertama, kedua kita akan hitung berapa paling banyak ya yang divaksin gitu ya dari data ini. Di sini ada dosis ya, dosis 1, 2 gitu kan. Coba deh, dosis 1, 2, 3. Vaksinnya udah, terus lagi. Nah, sekarang kita akan hitung kategorinya berapa sih anak yang sudah divaksin gitu ya. Orang yang sudah divaksin itu yang berdasarkan kategorinya ada masyarakat biasa gitu ya, remaja gitu ya. Terus lagi mungkin lansia dan seterusnya. Nah, kita hitung ya di sini di laporan di kategori. Nah, kita udah mendapatkan informasi terkait apa namanya data yang sudah divaksin dari 4.359 orang ini gitu ya. Ada di sini ada lansia, masyarakat yang rentan gitu ya. Terus masyarakat umum, pegawai pemerintah, pelayan publik, pendidik ya, remaja, SDM, kesehatan dan seterusnya. Oke, kita akan hitung berapa sih gitu ya. Apa namanya? Ibu hamil gitu ya. Nah, di sini kosongnya banyak ya. Oh, ini nggak diisi ya. Ada sebagian yang nggak diisi, yang blank gitu ya. Coba deh. Nah, yang blank itu banyak banget gitu ya. Artinya dia itu termasuk kemana gitu nggak diisi ya sama mungkin petugasnya atau apalah bahasanya. Anggap aja gitu ya, ini sebagai contoh aja sih teman-teman semua. Nah, ini kan udah ada nih ya datanya. Yang paling banyak itu di angka 2.000 masyarakat umum, masyarakat luas pada umumnya gitu ya. Oke, nah ini dia laporan seperti ini teman-teman semua. Nah, kita akan hitung juga dosisnya nih. Coba deh saya pengen tahu dosisnya nih. Dosis yang paling banyak itu apa nih, di mana gitu ya. Oke, dosis ke-1 itu ada 3.000 orang yang merasakan dari vaksin pertama ini, dosis pertama ya. Vaksin keduanya ada 1.355 orang ya yang merasakan vaksin kedua. Nah, di vaksin terakhir, vaksin ketiga, dari data ini cuma ada 1 orang gitu ya. Totalnya ada 400 atau 4.359 orang ya. Banyak juga ya teman-teman semua. Nah, seperti itu. Itu cara laporan teman-teman semua. Oke teman-teman, itu aja terkait apa namanya laporan data vaksin, hasil vaksinasi. Demikian saya akhiri, terima kasih dan tetap semangat untuk kita semuanya. Terima kasih.